bunyi macam cendawan timbul hujan. Jadi perkembangan ceritanya tidak ada sebab dan akibat. Kalau ada akibat, dia turun ke bawah, jut. Tapi tak ada akibat. Jadi itu perkembangan cerita. Jadi plot ini menurut orang selalu refer T.S. Eliot, ya, penulis Inggris yang membuat tafsiran tentang plot. Plot itu mesti ada sebab dan akibat. Seorang raja dah tua, mati. Jadi matinya dia disebabkan rasa sudah tua. Dalam beberapa bulan permaisurinya yang muda belia ikut meninggal kerana sedih terhadap suaminya, walaupun sudah tua dia kasih sayang sangat. Jadi itu ada sebab dan akibat. Jadi begitulah plot bezanya dengan perkembangan cerita. Kemudian kita nak cakap pasal tema. Tema apa? Cerita ini temanya mengenai apa? Bagaimana plotnya, bagaimana perwatakannya, itu adalah perkara-perkara detail. Nanti KJMS akan mengundang saya untuk bicara tentang Subuh Hilang Senja. Insya Allah nanti saya akan mendetailkan, memberikan perkembangan-perkembangan yang lebih detail. Yang ini kita cakap pasal puisi. Kalau tak ada tanya pasal puisi, boleh ya cikgu ya? Okey. Sila lihat halaman 37 mengenai puisi Berlin yang dua nama. Saya pernah sempat pergi dua kali. Pertama saya pergi sebelum Berlin, tembok Berlin runtuh. Yang kedua saya pergi dengan saudara Latif, dengan seorang penulis dari Malaysia, Agi atau Ghaffar Ismail, dan seorang teman Agus yang bekerja di Dewan Bahasa. Kami ngeluyur ke Tolong Jawab. Ya, daripada London kami pergi ke Paris, kami pergi ke Belgium, kami pergi ke Frankfurt dan beberapa tempat lagi. Dan kami pergi ke Berlin Barat dan Berlin Timur. Negeri Jerman dibagi dibagi 4. Satu di pihak Rusia. Kerana Jerman kalah peperangan dunia kedua, ya, dia tidak surrender dengan Jepun. Jadi negeri dibagi 4. Satu blok komunis, Rusia, Cina tak masuk. Kemudian lagi satu blok barat, Amerika, British dan Amerika. Kalau nak masuk, biasanya kita masuk dari blok Amerika, USA. Itu poinnya Charlie, ya. Jadi kita masuk dari situ kita nampak. Dan pada masa itu tembok Berlin masih kukuh lagi. Dan ini saya gambarkan, ya. Kalau tidak jemu saya bacakan, ya. Berlin yang dua nama. 4 gergasi memasang matanya. Kami yang dicap dari alam bebas berdiri di checkpoint Charlie. Kaku dan mulut bisu. Tembok Berlin merentang tangan berduri tak jemu, berakar tunjang dan cemburu. Bumi Berlin dalam memisah anak-anak satu turunan. Tapi langit satu di atas kepalanya, di timur dan di barat tumbuh pohonan sama, sungai Spree dan Havel menyaksikan selamanya. Di timur bangunan yang runtuh 3 dekad lalu, mendepang hitam bagai setan direjam. Kami bisa baca hatinya, 9 turunan biar mengerti datuk nenek mereka punya pekerti. Dalam kalah mati, adu senjata 2. Penduduk kehilangan mulut dan telinga. Anak kehilangan bapa, bapa kehilangan ibu. Bom besar bicara bagaimana menambah produksi dan mengurangi penduduk. Tapi langit satu di atas kepalanya, di timur dan di barat tumbuh pohonan sama, sungai Spree dan Havel merasakan segalanya. Di barat, kota yang sentiasa jaga, jalanan penuh pasangan peminat es krim, toko seks ada di tiap tipongan, rumah minum dan nonton film biru tak bisa dikata lagi. Di tembok ada poster anak pertama ditunjang 100 mak. Penduduk kehilangan mata nuraninya, tapi lebih mulut dari bibirnya. Chancellor bicara tentang menimang cucu dan menambah produksi. Lalu berita akhir terbentur, orang timur ditembak mati waktu belajar loncat tinggi tembok Berlin.
Kaisar William Memorial Church tak bisa apa-apa. Tubuhnya sudah kaku, lama, paralyzed. Tapi di timur dan barat tumbuh pohonan sama. Jauh di bumi, Bapak dan Datuk terjerit kuat. Aku minta ampun membina tembok Berlin, tapi tak bisa diterima lagi. Sungai Spree dan Nebel mendengarkan selama. Itu keadaan bagaimana Berlin yang telah dipotong dua, Jerman yang telah dipotong dua, bandar Berlin dipotong dua juga. Saya pergi sana, saya dapat faktanya, saya buat beberapa imajinasinya, barulah jadi puisi sebagaimana yang saya baca. Bagus tak bagus saya tak tahu, Anda boleh buat komen. Jadi kita masuk dari checkpoint Charlie. Karena itu lebih dekat dengan Berlin Barat yang betul-betul penuh dengan ketokohan kalau nak beli apa-apa ya. Kalau masuk ke Berlin Timur, sunyi, senyap, orang tak berani cakap apa-apa. Kalau kita jalan tu, orang-orang semua takut, menghindar diri. Karena kalau dia bercakap dengan orang-orang pelancong, nanti dia boleh disoal oleh polisi Jerman Timur. Apa yang Anda cakapkan dengan orang-orang itu? Jadi mereka menghindar diri dari bertemu dengan orang-orang. Jadi kita masuk macam masuk ke kuburan, senyap, sunyi, bangunan yang bekas kena bom tak baiki. Saya kata tadi mendepang seperti setan direjam. Begitulah kira-kira. Sekarang agaknya sudah di bersihkanlah barangkali ya, karena sudah menjadi satu di Jerman. Jadi fakta yang saya ambil itu adalah negara komunis Jerman Timur dalam halaman 40. Penduduk kehilangan mulut dan telinga. Bahasa yang kalau kita katakan orang Jerman Timur tak boleh cakap dan tak boleh mendengar, itu cakap biasa. Jadi saya pindahkan penduduk Timur kehilangan mulut dan telinga. Mulutnya ada, telinganya ada, tapi mereka tidak boleh bercakap dan mereka tidak boleh mendengar. Dengar boleh, tapi tak boleh cakap. Ya? Anda boleh dengar tak sendiri? Boleh dengar ya? Tapi boleh cakap tak? Bolehlah, bisik-bisik ya. Okey, dalam halaman 40 paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Sebaliknya kami gambarkan berdasarkan fakta di Berlin Barat pula sangat bertentangan dengan keadaan di Berlin Timur. Perhatikan rangkap 5 baris 7 hingga 15 yang saya bacakan tadi ya. Di tembok ada poster. Di temboknya ada poster. Orang-orang Berlin pada masa saya pergi sana tu tahun berapa tadi tu? 75. Birth rate 0 point. Birth rate-nya 0 point. Tak ada orang melahirkan anak. Kalau ada pun 1-2 tu tak masuk persentage lah. Jadi kalau Berlin itu orang tua semua yang Anda nampak, yang pergi sana pergi sini semua yang sudah pakai tongkat. Jadi ditaruh poster kalau siapa kahwin dapat anak 100 mark. Di sini dulu stop at 2 ya, sekarang stop at 4. Jadi Anda boleh dapat 4 lah sekarang. Tapi boleh hidup tak? Jadi itulah di Berlin Barat ya, di 0 point growth. Kemudian halaman 41, imajinasi dan pikiran dalam puisi ini. 4 gergasi memasang mata. Paragraf 2, baris 2, 4 gergasi memasang mata. 4 kuasa besar Amerika, British, Prancis dan USSR. Tapi USSR sekarang sudah tidak USSR ya. Pakai apa? Rusia saja. Karena banyak negara-negara yang ditawannya sudah keluar daripada dia. Dulu dia bilang negara Iron Curtain, tak boleh masuk, tak boleh apa, tapi gugur juga. Dalam cerpen saya, dalam mana-mana saya membuat spekulasi bahwa satu lagi kuasa besar nanti akan runtuh. Entahlah siapa ya, karena banyak gejala-gejala sosial, anak luar nikah, drug, something, nanti mereka akan runtuh. Begitulah agaknya. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, yang tahu, yang jadi saksi dalam paragraf tengah, khususnya yang separate, betul sebutannya pun tak tahu ya, separate dan level.